arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk menggali, mengkaji tentang ilmu bahasa ya, ilmu dasar ini. Tentunya kalaulah bisa kita istiqomahkan ya, kita mencoba untuk masuk ke kajian sorob dan kajian nahwu. Untuk sorob sebetulnya hafalan sorob itu tidak harus dalam mengkaji qawaid gitu ya. Kemudian iqlal tidak harus mutqin. Yang penting kita tahu asal muasalnya. Intinya itu ya. Yang penting kita hafal dalam tasrif, baik yang tasrif usul atau tasrif furu. Yang sudah kita bahas yang mudha'af, farra sudah ya. Dengan turunannya. Jadi farra, faru itu turunannya. Hafalkan itu saja ya. Kemudian tasrif man, misal ajwaf naqis, tapi masih wazan fa'ala yaf'ilu ya. Itu contohnya di halaman 13 tasrif misal wasaba. Silakan yang ini dihafal. Tidak harus menghafal qawaid dan iqlal ya. Tidak harus. Jadi hafalkan ini saja fokus. Jadi jam pertama insyaallah ya, biar mungkin berarti saling setor farra dengan wasaba. Tapi hari ini kita masuk ke tasrif ajwaf, yaitu ba'a halaman 16. Tuh, kan nambahan deui. Kalau tidak dihafalkan dicicil ya. Dicicil tuh berat. Kalau tidak dicicil, maka ikhwan akhwat harus dicicil dari mulai farra, wasaba dan ba'a. Ya, ba'a. Misal ajwaf, nanti naqis ada lagi. Nah, di sini lihat ba'a ya, ba'a. Tasriful ajwaf itu tema yang akan kita bahas. Tasrif ajwaf. Ba'a itu apa? Menjual. Ngical. Menjual ya. Ba'a. Kalau membeli ishtaro menjual. Membeli. Kalau ba'a menjual. Ba'a. Maka ada istilah menjual diri. Bai'at. Ada kan ya? Bai'at. Itu menjual diri kepada Allah. Bai'at. Kemudian nanti juga banyak istilah-istilah ini ya. Nah, baik, kita lihat di halaman 16. Halaman 16. Nah, ini lihat tasrif ajwaf namanya. Tasriful ajwaf. Nah, sekarang sudah berubah istilah. Kemarin misal ya. Sekarang tasrif ajwaf. Tasrif ajwaf. Tasriful ajwaf. Ini diidofikan ya. Tuh, diidofikan. Idofah. Susunannya mudhof ilaih. Tasriful ajwaf. Tasrif ajwaf. Ingat, masih ingat rumusnya ya? Man. Fa'ala. Fa'ala. M-A-N gitu. Kalau yang di fi'il, misal. Kalau di ain fi'il, ajwaf. Kalau di lam fi'il, naqis. Contoh yang misal. Apa kemarin? Wasaba. Nah, berarti ini misal. Contoh yang di tengah ajwab, kan ajwab itu di dalam, rongga, jauf. Maka contoh di ain yang barusan
Ba'a. Wasaba artinya apa? Melompat. Ba'a menjual. Nah, kan? Nanti nakis ada ya. Di situ apa? Contoh di situ. Kalau tidak salah ini nih. Roma melempar. Nah, itu man. Dihafalkan man ya. Misal ajwab nakis. Tapi sebelumnya ada mudho'af. Kalau mudho'af masuk wilayah sahih. Ini kan mu'tal. Misal ajwaf nakis itu kan mu'tal. Jadi istilah misal ajwaf nakis mu'tal. Kita posisi hari ini kajian ada di ajwaf. Di ini. Di ajwaf ini nih. Nanti nakis berarti andaikan ini mah. Andaikan pertemuan ini ya. Itu lebih cepat beresnya. Dalam artian yang begini jangan jangan yang penting hafalan lah gitu. Di rumah hafalkan. Apa hafalkannya ini berarti ya? Wasaba, tasib usul dan tasib furu. Nanti ke sini ba'a, tapi sebelumnya farro mudho'af. Bina namanya. Bina bangunan bina itu. Ini bina apa? Bina misal, bina ajwab, bina nakis. Baik, sekarang kembali ke yang tadi, tasrif ajwaf. Jangan diartikan ajwab, apa itu? Udah, pokoknya ajwab itu ada huruf illah di ain, fi'il. Kalau misal, ada huruf illah di fa fi'il. Jangan di awal, dikhawatirkan nanti ketika masuk ke wazan yang lain, istaf'ala, misal, istaf'ala, kan itu di tengah fa-nya. Berarti, sebutkannya ini. Disebut naqis ada huruf illah di nah, makanya yang kemarin nanya di grup teknianya ini teh nakis teh mana nakis kana gitu. Ya beda. Nakis kana fi'lun madin nakisun, nakis itu dia tidak membutuhkan fa'il. Harus ada fa'il. Kalau kana, asa, dan sebagainya, dia tidak butuh. Yang butuhkan kana itu hanya isim kana dan khobar kana. Jadi tidak harus ada kana cari fa'il. Tidak. Kecuali kalau kananya tam. Itu nakis. Sedangkan nakis di sini lihat. Contohnya ini tuh. Ada huruf ilah di lam fi'il. Itu disebut nakis. Ini nanti. Nah, baik, kembali ke sini tasrif ajwaf. Di situ ba'a. Ba'a. Tapi ingat masih bab fa'ala yaf'ilu. Ingat, yaf'ilu. Perhatikan yang ini ya. Nah, yang ini. Ini masih dalam ranah bab fa'ala yaf'ilu. Karena Tuan Hasan mengambil bab pertama itu ini. Fa'ala yaf'ilu. Sedangkan yang kita kaji kan fa'ala yaf'ulu. Jadi tidak ke sini sebetulnya. Yang ini ya, yang ini nih wasaba karena wazan ini nih. Berarti fi'il mudhari'nya yasibu ba'a yabi'u. Pasti itu. Roma yarmi. Termasuk yang ini ba'a yabi'u. Tuh, berarti wazan ini nih. Yang dikaji masih bab ini ya. Tuan Hasan bab 1, kalau kita bab berapa? Fa'ala yaf'ilu. Bab 2, nah itu yang membedakan. Tapi sesuai dengan ilmu yang disodorkan oleh beliau, ya Tuan Hasan, kita akan coba sesuai dengan ini ya. Mana ayat patarusan? Ya, kita mulai mentasrif halaman 16. Tasrif usul biasa yang pertama tasrif furu turunan ke bawah. Tapi saat mentasrif ingat teorinya ya. Teorinya tasrifkan dulu kalau yang furu fi'il madhi maklum terus ke fi'il madhi majhul. Dijelikan ke handapnya. Biasa setelah itu ke fi'il mudhari maklum, kemudian ke fi'il mudhari majhul, kemudian ke
fi'il amr, kemudian ke ya itu ya, sesuai dengan itu, baru ke isim. Baik. Isim di sini 6 sama ya, karena isim alat muncul kembali. Isim alat muncul kembali. Baik, kita lihat, ikuti saya dulu ya. Tapi sebutkan nyebutnya, cara nyebutnya sebutkan. Maksudnya tasrif fi'il madhi itu, maklum misal. Itu ditambahkan itu ya. Baik, ikuti saya. Tasriful ajwafi min babi fa'ala yaf'ilu. Baik, baik. Tasrif ajwab namanya stabiloan we, ku hejo tuh. Bebas lah stabilo namanya. Yang sebelumnya pakai stabilo apa? Yang misal. Nah, samakan yang halaman 13 tuh. Atau stabilo dengan sawarna. Sawarna. Pokoknya stabilo misal hijau, misal kalau saya hijau. Tasriful ajwab hijau. Berarti halaman 15 sama ya, halaman 13 tasriful misal hijau. Tasrif mudhoaf hijau. Pokoknya mah bebas. Yang penting ketika menemukan ini, oh ini tasrif terusannya itu. Kemudian fa'ala babi fa'ala yaf'ilu ganti stabilo. Misal ya, merah. Kenapa demikian? Beda warna karena ajwaf itu bisa fa'ala yaf'ilu, ba'a yabi'u. Nanti bisa juga fa'ala yaf'ulu. Contohnya berkata, apa berkata bahasa Arabnya? Qala, teruskan. Yaqilu, yaqulu. Yaqulu, berarti fa'ala yaf'ulu. Nah, ini mah fa'ala yaf'ilu. Berarti stabila nuburum tanya. Babi fa'ala yaf'ilu. Ini penting. Karena ba'a tidak bisa. Yabu'u, tidak bisa ya. Tidak bisa, karena sudah ada wazannya. Nah, makanya penting kita masuk itu memang ajwaf, tapi mana itu fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu gitu. Tapi sebetulnya ketika mendengar ayat Quran atau hadis fi'il mudhari dari qala itu yaqulu ya laitani, oh berarti fa'ala yaf'ulu itu seiring waktu, tapi syaratnya hafalkan ini gitu. Hafalkan dari mulai wasaba, dari mulai faro ya, sama rois lah. Di setiap jam pertama ini mah sudah wajib mutkin semuanya ya. 1 faro, 2 wasaba, 3 ba'a, baru 3. Kadang jangan dianggap sepele, ini teh setengah jam bisa. Tasib usul dan tasib furu. Mudah-mudahan segera saya ingin buatkan ini ya, seperti yang tabel ini, supaya tidak terceceran ya, insyaallah. Nah, itu kumaha Sabtu deui itu. Biar nanti dipelajari lebih mudah hafalannya itu. Biar insyaallah lah kita akan ini. Baik. Kembali ke sini ba'a. Ikuti saya. Tasriful usul. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un mabi'un. Bedakan hamzah dengan ain. Ba'i'un. I dulu baru ain. Ba'i'un mabi'un. Bi'. Nah, ini tekankan fil amr if'il panitnya bi'. La tabi'. Mabi'un miba'un. Bi'a yuba'u. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi'. Mabi'un miba'un.
Bi'a yuba'u. Sekali lagi ya. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi'. Mabi'un mabi'un miba'un. Bi'a yuba'u. Ya, artikan. Ba'a telah sedang akan. Telah sedang akan. Telah menjual. Yabi'u. Sedang dulu. Sedang atau akan. Sedang dulu ya, yang dekat dulu. Sedang atau akan menjual. Bai'an. Penjualan. Ingat, kalau masdar itu ayana, jadi imbuhan itu ada ke titik-titik an, ada pe titik-titik an gitu. Penjualan. Penjualan baik. Makanya kitab baik ayat, kitab baik jamaknya buyu, jual beli. Buyu dalam fikih namanya kitab buyu, dari baik jamaknya buyu'un. Bai'un penjual, mabi'un yang dijual. Saya sebagai ba'i, penjual, saya menjual ini, maka ini namanya mabi', ini yang dijual ya. Yang dijual. Bi' jualah. Bi' hadza, misalnya bi' hadza, jualah ini. Bi' hadza, jualah ini. La tabi'. Nah, la tabi' baitan, misalnya. Jangan kau jual rumah itu. Mabi'un, biasa kita nyebutnya isim zaman dulu atau isim makan dulu. Yang pertama zaman dulu, berarti zaman bukan tempat. Apa jadi arti mabi'un? Tempat menjual. Ya. Zaman mah waktu. Waktu dulu. Biar sama ya. Isim zaman walaupun sama itu. Isim zaman dulu. Mabi'un waktu menjual. Mabi'un kedua tempat menjual. Miba'un alat untuk menjual. Dukana untuk alat untuk menjual. Bi'a dijual. Bi'a ulang. Telah dijual. Yuba'u sedang atau akan dijual. Nah, itu cara mengartikan. Ya, semuanya silahkan dipahami ini tasriful usul ini ya. Tasrif usul, tak ke bawah ini tasrif furu. Nah, kalau furu itu langsung saja tasrif fi'il madhi ma'lum, tasrif fi'il madhi majhul gitu. Bacanya begitu ya. Jangan langsung ke ba'a, jangan. Tapi sebut dulu ya. Karena Tuan Hasan dianggap kepada kita sudah hafal ini, tidak dipakai judul kembali. Sebetulnya terbaiknya kembalikan lagi ke awal gitu ya. Baik, untuk tasrif usul yang tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berarti bab ini bab ba'a ya. Fa'ala yaf'ilu, hafalkan cukup ba'a. Kalau contoh-contohnya lihat ke al-amsilah dulu langsung ya. Ba'a ada bai'an, berarti bai'an masdar ya. Tapi karena ini bab fa'ala yaf'ilu, berarti ba'a yabi'u bai'an. Artinya jual. Ada kan ya? Artinya jual. Nanti bacanya turun ke bawah biar gampang. Seorang satu ya. Tapi bacanya lengkap. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Di Tuan Hasan hanya ditulis ba'a bai'an. Tapi kita menyebutnya ba'a panjang ya. Ba'a yabi'u bai'an. Tenang bacanya. Karena biasa fa'ala, sekarang pendek. Sekarang panjang. Ba'a. Seolah-olah ada yang itu hilang.
Ba'a yabi'u bai'an. Diartikan masing-masing seorang satu. Jual. Dari Padaman dulu silakan. Turun ke bawah. Satu lagi. Fi'il mudhari. Diulang. Artinya jadi, menjadi. Lisoiruroh nanti ada. Pak Enas. Binasa, bagus. Terus spiral lah, spiral. Jadi ke Pak Fatoni dulu. Yamilu. Condong. Berarti di sini ya, mala itu. Mala yamilu mailan. Mailan arti apa? Condong. Ari harta bahasa Arabnya apa? Malun. Tuh, lihat. Malun itu pasti sifatnya condong. Berarti wazan yang ini. Harta itu. Condong, miring. Ini kan istiqomah aja. Harta mah begini pasti. Karena malun asal kata dari mala yamilu mailan. Mail teh ya. Harta mah. Moal aya nu ajeg moal. Sok nu ajeg mana teh aya wae. Pasti miring. Moal ajeg moal itu. Harta. Sifat harta itu mailun dari sini ya. Makanya nanti cintai bahasa Arab karena saat kita cinta bahasa Arab, saat mengkaji turos-turos itu Masya Allah saling keterkaitan. Seperti tadi ba'a kan ada baiat. Sok baiat heula naon baiat menjual kan baiat teh jual ba'a itu jual. Iya, menjual diri kita kepada Allah. Baiat. Itu akan terus istilah yang benar. Kemudian tadi apa? Mala yamilu sudah ya? Mala yamilu. Bacanya fi'il mudhari dibaca ya. Ganti. Pinjamkan beragamnya. Kap titik teh G. Iya, pinjamkan. Berarti dain. Ingat dain. Dain itu kan hutang. Pinjaman. Betul ya? Dain. Dari dain ayat hutang piutang terpanjang asal kata dari dana yadinu. Makanya nanti ini hafalkan. Ini teh fa'ala yaf'ilu atau yang nanti fa'ala yaf'ulu. Oh ternyata contoh-contoh ini masuk ke fa'ala yaf'ilu dana yadinu. Dana yadinu pinjamkan. Beragama. Aduh. Kedahna beragama. Pinjamkan beragama. Paling nanti dinan. Dana yadinu. Ke ahwat, ke ibu anak. Memburu dalam Quran ada soidul bahar. Soda yasidu soidan. Memburu. Morok. Memburu binatang ya. Soda yasidu. Teruskan.
Saya masih buana. Satu-satu, satu-satu. Satu-satu. Sok diulang temul, toro. Nah, terbang. Yang terbang makhluk apa namanya? Burung bahasa Arabnya toir, tuh kan? Toir tuh ada. Ternyata toir juga dari toro yatiru toiron. Makanya toro terbang. Kalau burung toir. Dalam surah toiron ababil. Oh, berarti terbang. Kalau pesawat gunakan isim fa'il toirun. Toiroh tambah ta marbutoh toirotun. Itu pesawat terbang. Yang menerbangkan toirun itu. Kan toirun isim fa'il. Tapi karena dia sering jadi toyar. Toyarun. Pilot. Nah, pilotnya toyar. Jadi kelebihan bahasa apa? Sorob itu bisa mengembang kemana-mana. Jadi unik gitu ya. Unik. Makanya penting ini wajib dihafal. Toro artinya tadi apa? Terbang. Kalau tulisan di kamus, lihat ada kasroh di sini, kemudian ada masdar begini, berarti ini menunjukkan apa? Harokat, ain, fi'il, mudhari. Ini teh menunjukkan harokat ain, fi'il, mudhari. Di kamus Mahmud Yunus yang tebal. Pasti ada yang begini. Berarti kalau begini maksudnya apa? Toro yatiru. Ya, toro yatiru. Maka nanti kita kembangkan. Kita mengenal toirun. Artinya tadi apa? Burung. Kemudian terbang toro. Kemudian toiroh. Tadi apa? Isim fa'il lihat tapi ini. Pesawat terbang. Kan? Apalagi? Yang menerbangkan toirun. Tapi karena dia sering jadi begini, toyar, tukang, menerbangkan. Berarti bahasa kita apa? Toyar, pilot, toyar. Ya. Apalagi suka membawa sial. Tatoyur. Sial. Ada satu istilah lagi. Roh. Sama artinya sial. Tuh kan? Kenapa? Karena dulu ketika menganggap sial namanya tatoyur atau tiaroh menggunakan toirun, burung. Burung terbang ke kanan, barokah. Teruskan perjalanannya. Burung terbang ke kiri, sial. Nah, namanya ini tatoyur. Kan kalau sudah tahu ilmu sorob itu mengembang kemana-mana. Pasti ya. Satu kata itu mengembang. Makanya cintai sorob gitu. Sorob itu kegunakan untuk ini. Kalau nahu kegunaan akhiran. Akhiran kata saja. Toro yatiru toiron. Toiron ababil. Sudah ketemu kan ya? Oh, berarti dari kata apa toiron? Toro yatiru toiron. Bina apa? Toro ajwaf. Terus ya, karena kajian apa ya? Kajian Quran dari aspek bahasa itu tidak dipungkiri, nikmat gitu. Luar biasa itu. Harus ada waktu khusus ya. Kajian Quran tapi lihat dari bahasa. Kalau Ibnu Katsir tidak ya. Ibnu Katsir mah sudah dalam gitu. Itu mah langsung ke tafsir. Tapi kalau dari segi bahasa, kenapa menggunakan ini gitu. Itu bakal ada kajian. Teruskan. Biasa fi'il pakai wa. Kalau ada dua masdar pakai wa. Ulang.
Bagus. Artinya syak. Syak bahasa tuanasan. Syak wasyangka. Syak teh apa? Ragu. Ragu. Syak itu ragu. Tulis tambahan ragu. Syak. Tuanasan menyebut ragu itu syak. Ya. Bahasa Arab asli nama ini. Syak. Tapi kadang-kadang Tuan Hasan menyebut dengan bahasa Arabnya atau bahasa Melayunya. Syak. Syak wa syangka. Ragu. Sok dalam Quran ayat. Sok keluarkan. Nah, zalikal kitabu la. Pertanyaannya, roiba asal kata dari apa? Teruskan. Kenapa teruskan? Karena ini masuk ke wazan fa'ala yaf'ilu. Bisi kaditu fa'ala yaf'ulu. Okay. Qala yaqulu kan beda tuh. Ini roba. Makanya ketika tanya la roiba, ketika saya tanya, Pak Enas, roiba dia bina apa? Jadi mengembalikannya ke fi'il madikan. Roba, Ustaz bina ajwaf. Betul ya? Ajwaf, roiba. Jangan lihat roibanya, lihatnya ke fi'il madhi, roiba. Ya. Roba yaribu. Dalam kaidah usul fikih ada da ma la yaribuka. Ada yaribu, ada yuribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu roib. Roib itu syak. Ya, ragu. Kembali ke Ikhwan. Padaman. Apa? Menambah. Ada sulasi mazid, ada sulasi mujarrad, ada sulasi. Nah, mazid dari sini berarti mazid. Mazidun, zada, yazidu, ziyadatan. Zaidun, mazidun. Berarti dia isim maf'ul mazid. Zada. Ya Allah tambah. Fi'il amr zada apa? Zid. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Rabbi zid. Tuh ada ya. Itulah kenapa kita harus terus belajar menghafal yang ini. Cukup dengan ba'a dulu. Ba'a sing mutkin. Nanti masukkan yang ini semuanya. Sama semuanya ya. Yang penting ba'a yabi'u bai'an. Dengan sendirinya insya Allah ya. Yang penting bukan Sabtu menghafalnya ya. Senin sampai Jumat. Sabtu mah cukup murojaah gitu. Ya mah Sabtu nanggapalkeun. Ya riut jadinanya. Jadi aduh mulek gitu ya. Dari faro kabayang ya. Faro wasaba sekarang ba. Istamir. Ada kata yang sering kita dengar? Aib. Aib berarti celak ya. Celak, aib. Ada dalam hadis, ma'aba Rasulullahi ta'aman qad tidak aba mencela. Siapa Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mencela sekalipun apa? Ta'aman, makan. Itu aba menggunakan aba. Aib ya, mencela. Istamir. Artinya bertelur. Bertelur. Telur sendiri bahasa Arabnya apa? Baydoh. 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 Berarti dia mushtaq. Mushtaq. Terbentuk. Dibentuk. Baydoh. Nog. Telur. Dari kata apa? Babo. Yabidu. Nah, kasrah kan ya?
baydon. Nah, baydon. Nah, telur itu dari kata bado. Apa arti bado? Bertelur. Telurnya sendiri baydoh. Baydoh. Maka sel telur perempuan dibahasakan baydoh. Sel telur ovum. Bahasa Arabnya baydoh. Sama ya. Baydoh. Nah, baik. Teruskan. Zana yazinu zainan. Menghias. Betul. Zainul Abidin. Ada kan? Perhiasan orang yang beribadah. Zain. Menghias. Ada menghiaskan dalam Quran tuh. Zuyina. Nah, kalau zuyina fa'ala. Ini baru fa'ala. Berarti zuyina asal kata zana yazinu. Kalau berzina dibalik madnya ya. Kalau zana menghias. Kalau berzina madnya pindahkan. Zana gitu. Bina nakis. Zana berzina. Kalau zana menghias. Makanya salah baca Quran mad itu menunjukkan salah arti. Parah nanti ya. Zana menghias. Ke akhwat lagi, Bu Ana. Nah, doko sempit. Dokot sempit. Dayiq sempit. Di Quran ini ayat sadayananya. Kalau ingin dicek pasti ada ini. Terus. Hidup. Dalam Quran. Atau hadis. So, kata yang terdengar ayat Nokia apa? Waja'alna nahara ma'asya. Sama itu teh. Asya. Ya insya. Ish kariman. Ada kan? Ish kariman. Hiduplah. Karena dia fi'il amr. Aish. Istri Nabi yang ketiga Aisyah. Berarti Aisyah dia sigoh apa? Bukan masdar Aish. Tinggal ditasrifkan Asya Yaishu Aishan Aishun. Nah, tinggal tak marbuto Aisyatun. Apa tuh? Fa'ilun. Isim fa'il. Berarti apa isim fa'il artinya? Yang Aisyah hidup. Berarti yang hidup. Aisyah itu yang hidup. Perempuan. Hidup lebih hidup. Ayyash. Ayyash itu ish. Ayyash hidup lebih daripada hidup. Dari Asya. Ya, Asya. Ada kata Ibnu Katsir begini saat menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun menggunakan kata ini man asya ala syai'in mata alaihi. Itu Asya. Jadi ketika kita sorop yang begini ini pasti akan melahirkan karena sorop melahirkan ibunya bahasa. Inilah kelebihan. Makanya paksakan we heula ayeuna mah ngapalkeun 1 farro, 2 wasaba, 3 ba'a. Bongan saha lebetnya. Bongan saha lebet karena kita bergabung ya kita paksakan ya. Terlepas mampu tidaknya ya. Terlepas mampu tidaknya. Yang penting kita tahu pokoknya mah manya lah. Nikreuh mah kireuh gitu ya. Istamir. Teraskan. Oh, atas. Kembali kepada man. Pakai wa. Ulang.
Hah? Acannya? Oh, bukan padaman gentos. Ulang ke Ahwat, Umi. Udah itu. Pabaliwat. Goba. Nah, artinya hilang. Keluarkan dalam ayat Quran. Sok yang ingat. Ada dalam Quran. Hah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib hilang. Tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak terlihat ghaib. Nanti orang yang menceritakan orang lain di belakangnya namanya ghibah. Itu dari sini. Ghibah. Kita sholat tidak di depan jenazah. Namanya sholat ghaib. Tuh kan? Semuanya ada bahasa itu. Ada mutakalim, ada mukhotob, ada ghaib. Goib. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Inilah kelebihan sorof. Gitu ya. Padaman. Binasa. Teka bayang ya binasa ya. Pasti ada tuh ya. Bada yabidu baidan. Binasa. Ganti. Nah, ada ini mah saro yasiru. Sairon, berjalan ya. Saro sir. Siru fasiru fil ardi. Ada kan dalam Quran siru fil ardi. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Siru kan ada. Siru. Istamir. Hai. Tercengang. Tapi sudah ada bahasa kita hairan, ya, hairan. Jadi heran. Heran itu bahasa Arab. Ini aslinya dari bahasa Arab heran itu dari haro, yahiru, hayron. Hayron, hairan, heran. Tercengang. Tercengang itu haro ya. Terus. Bagus. Terus suka. Ada pernah dengar apa ya? Toba. Oh iya, fankihu ma toba lakum. Toba itu artinya berarti apa? Suka. Nikahlah kepada yang kau sukai. Tuh ada toba. Terakhir. Ada dalam Quran. Al-Mutaffifin, sok. Bukan. Alladzina idzaktalu au aiktalu sudah masuk. Au kaluhum. Nah, kalu, kail. Kaila. Nah, itu menimbang. Berarti kail timbangan. Menimbang. Nah, ini yang dimaksud dengan ini ya. Nah, baik nanti ikhwan akhwat tasrif ke bawah semampunya ya. Kalaupun belum hafal, baca ya. Kalaupun belum hafal, baca yang ini. Jadi satu pertemuan kan lah. Ba'a yabi'u bai'an ba'i'un mabi'un bi'la tabi' mabi'un miba'un bi'a yuba'u. Sekarang seorang-seorang silakan dari Padaman weh. Dari tasib furu. Tapi sebutkan tasib fi'il madi maklum ba'a silahkan. Berurutan sesuai dengan ilmu kita ya. Fi'il dulu. Yang fi'il ini. Si ada 10. 10 pasti ada 10. Ajar. Silakan.
Langsung saja. Tasrif fi'il madi maklum. Ya, bukan. Fi'il madi maklum di bawah. Tuh, ada lagu gininya. Oh, keluar sekarang mah ya. Nah, itu bagus, silahkan ya. Sah. Nu yang eta ganti. Bukan, belum ke mudhari. Gejlikan berarti kalau sudah madi maklum ke nah gitu. Tasrif fi'il madi majhul, silahkan. Ke bawah. Kayak nah hanya Bu nanya. Harusnya apa? Hah? Binanya. Teruskan sesuai ini dulu. Salah sepertinya. Salah sepertinya. Seperti tapi ya dada. Iya. Da abdi mah ya bi kan? Bi. Kenapa jadi bo? Bo bi oh nya laras sebab dia majhul. Fu'ila. Bo. Nah, bagus. Benar. Bo. Nah, diulang Pak Enas. Baik, bu na itu sama dengan fu'il na, gitu ya. Fu'il na, bu na. Teruskan. Bagus. Ganti Pak Tony. Tasrif. Maklum. Bagus. Panjang. A-nya pakai hamzah qat'i. Abiu. Coret. Bukan coret, tambahkan. Ganti. Ganti akhwat Bu Ane. Ya, kelima berarti. Bukan. Itu ketujuh. Setelah nah itu. Diulang? Iya. Tekankan. Bi'. Tuh muncul lagi ya. Bi'a jadi panjang. Ulang. Ganti. Ganti. Nah, sekarang masdar ya. Terus. Wa.
Nah, yang sering digunakan buyo ya. Jarang bai'atin, jarang. Makanya Tuan Hasan menyebut buyo, kitab buyo. Ganti. Bu, mau bu? Ya, silakan. Tasrif isim fa'il. Ba'iun. 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 Di atasnya, Bu. Isim fa'il. Bagus. Kembali ke Umi. Mabi'un. Tasrif isim maf'ul. Bawah ba'iun. Mabi'un. Nah, yang pinggir. Dibaca dulu tasrif isim maf'ul. Yang bawah. Mabi'un. Oh, yang atas, yang atas. Bukan yang bawah, yang atas. Maf'ul. Di bawah ba'iun. Padaman. Gabungkan padaman. Berarti tasrif isim zaman wal makan gitu ya. Gabung ya, teman. Terakhir Pak Enes, terakhir. Ya. Nah, ini silakan dibaca ulang-ulang ya. Eh di Sabtu depan setiap jam pertama lah ya. Karena tebar ya kalau tidak di murojaah berarti 1 farro, 2 wasaba, 3 ba'a. Lengkap. Lengkap. Kalau belum hafal dibaca ya. Saling setor tapi. Saling setor. Dari mulai tasrif usul kemudian ke tasrif furu. Adapun amsilah, nah itu sebagai tambahan yang tadi. Insya Allah nanti kita masuk ke kaidah ya. Tapi walaupun kaidah banyak, lihat ya, dengan ilal banyak, tapi sebetulnya tidak harus dimutkinkan. Yang penting mutkin itu di hafalan tasrifnya. Tapi tetap kita lalui ya, kaidah-kaidah ini. Baik, kita istirahat. Lumayan ya, panjang tuh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mu'tal itu berarti ada huruf illah. Kalau lawan mu'tal kan sahih. Berarti tidak ada huruf illah. Kalau mu'talun berarti ada huruf illah. Alif waw ya. Nah, nanti dibagi yang tadi tuh. Yang di fa fi'il namanya misal, di ain fi'il namanya ajwaf, di lam fi'il namanya naqis man. Itu teh masuk kelompok mu'tal. Jadi mu'tal itu fi'il yang ada huruf illah. Mangga, mangga. Oh iya, betul. Kalau yang menjadi dosanya kan imam. Kalau makmum bebas tidak. Makanya pentingnya belajar tajwid ya, talaki karena salah, memang salah makna. Seperti tadi saja kan harusnya zana ini zana atau dibalik gitu. Makanya yang menjadi dosa itu adalah imam.
Makmum insya Allah tidak. Makanya berat imam itu. Ayo deh, mangga. Baik, kalau tidak ada, kita istirahat ya, 10 menit lah. 9:11, nanti masuk 9:21 ya. Untuk masuk ke Ajurumiyah. Alhamdulillah.